Pernah nggak sih ngerasa capek banget ngejar target, tapi kok hati rasanya hampa ya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang wah. Idenya datang dari buku Corporate Tauhid Excellence karya Gus Salam YS, dan ini bisa jadi mengubah cara kita memandang kerja selamanya. Wah, kutipan ini kayaknya kena banget ya sama kegelisahan zaman sekarang. Sibuknya minta ampun, tapi kok nggak ngerasa penuh? Buku ini ngajak kita mikir, jangan-jangan masalahnya itu bukan di apa yang kita kerjain, tapi di kenapa kita ngerjain itu. Coba kita lihat pertanyaan intinya. Coba deh, bayangin, laporan performa bulanan Anda isinya bukan cuma angka penjualan, tapi ada kolom tingkat keberkahan. Keren kan? Nah, pertanyaan sederhana ini justru jadi fondasi buat ngebongkar etos kerja modern yang sering banget bikin kita ngerasa kayak robot. Oke, jadi apa sih sebenarnya masalah di tempat kerja tanpa jiwa ini? Buku ini ngejelasin dilema yang mungkin kita semua pernah atau sedang alami. Nah, ini dia siklusnya. Kita lari ngejar target, dapat pujian, dapat bonus, tapi ujung-ujungnya hampa. Persis kayak lari di treadmill. Sibuk, keringetan, capek, tapi ya nggak kemana-mana. Inilah yang disebut keterputusan antara kerjaan sehari-hari sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Terus solusinya apa dong? Bukan soal manajemen stres atau butuh liburan. Buku ini nawarin sesuatu yang jauh lebih mendasar. Sebuah pergeseran paradigma total. Gimana kalau kita lihat kerjaan kita sebagai ibadah? Nah, kuncinya ada di konsep inti Islam, tauhid. Gampangnya gini, tauhid itu soal mengubah jawaban dari pertanyaan, saya kerja buat siapa sih? Jawabannya bukan lagi buat atasan atau buat bonus, tapi buat Tuhan. Tujuannya jadi jauh lebih tinggi. Dan ini secara praktis mengubah segalanya loh. Niat kita bukan lagi pokoknya target tercapai, tapi jadi lillah, semua karena Allah. Rasa cemas dikejar target itu bisa berubah jadi keyakinan sama rezeki. Akhirnya, meja kerja dan sajadah kita itu bukan lagi dua dunia yang beda. Keduanya jadi arena pengabdian yang sama. Oke, konsep tauhid ini kedengarannya bagus banget ya. Tapi, gimana cara nerapinnya pas lagi dikejar-kejar deadline? Tenang, buku ini ngasih kerangka kerja yang praktis. Ada 3 pilar utama yang jadi pegangannya. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, ada itkan. Artinya, kerja dengan kualitas terbaik, sekeren mungkin, seolah-olah kita lagi bikin persembahan buat Tuhan. Kedua, amanah. Setiap tugas, setiap jabatan itu bukan beban, tapi titipan suci. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat, ihsan. Kerja dengan kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu nonton kita. Oke, 3 pilar tadi itu fondasinya. Sekarang, gimana cara kita ngebangunnya di rutinitas kerja harian? Nah, buku ini ngasih kita semacam toolkit spiritual yang praktis banget. Kita semua pasti akrab sama yang namanya KPI kan? Indikator kinerja utama. Itu ngukur apa yang kita capai. Nah, penulisnya ngenalin konsep baru, SPI. Indikator kinerja spiritual. Ini fokusnya bukan ke apa, tapi ke bagaimana kita mencapainya. Prosesnya jujur nggak? Niatnya lurus nggak? Jadi yang diukur itu kualitas etis dan spiritualnya. Ada lagi alat lain yang keren banget. Pakai Asmaul Husna, nama-nama indah Tuhan sebagai panduan harian. Contoh nih ya, hari Senin kita fokus ke Al-Fatah, Sang Maha Pembuka. Niatnya, ya Allah, bukakan hati saya untuk ide dan peluang baru minggu ini. Tiba-tiba rapat rutin yang biasanya ngebosenin bisa jadi momen spiritual. Jadi kalau kita gabungin semua ini, filosofi tauhid, 3 pilar tadi, sama toolkit spiritualnya, hasil akhirnya apa? Nah, tujuan akhirnya itu bukan lagi sekedar profit. Tujuannya itu bergeser. Dari nyari laba jadi nyari barokah. Apa itu barokah? Gampangnya, ini tuh nilai tambah dari Tuhan. Sebuah keberkahan yang bikin hasil yang kelihatannya sedikit jadi terasa cukup banget, dan hasil yang banyak manfaatnya bisa nyebar kemana-mana. Terus gimana kita tahu kerjaan kita itu berkah? Tandanya itu bukan cuma angka di laporan, tapi coba cek hati kita tenang nggak pas ngerjainnya. Terus hasilnya ngasih manfaat nyata nggak buat orang banyak? Nggak ada yang dirugiin kan dalam prosesnya? Dan yang paling penting, makin kita kerja, kita makin ngerasa deket nggak sama Tuhan. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu gagasan inti yang kuat banget. Kinerja yang hebat itu lahir dari jiwa yang nyambung sama Allah. Bukan dari strategi paling canggih, bukan dari teknologi terbaru, tapi dari koneksi spiritual yang dalam. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana kalau kita mulai melihat pekerjaan kita sehari-hari
bukan lagi sebagai beban atau kewajiban, tapi sebagai doa kita yang paling panjang, paling konsisten, dan paling besar dampaknya.